Welcome to Novel Update. Meskipun Azelia dan Jasmine telah berusaha sekuat tenaga, setelah 20 atau 30 serangan, kelemahan mereka akhirnya tertangkap Finn dan menghantam tubuh mereka dengan satu telapak tangan. Bruk, hanya terdengar dua suara hantaman dan kedua wanita itu terguncang mundur beberapa kali. Lalu darah mengalir dari sudut bibir mereka. Dalam sekejap, mereka sama sekali tidak bisa mengeluarkan energi internal mereka lagi. Bagus sekali, kata Finn sambil tersenyum sinis, seolah-olah dia belum puas sepenuhnya. Tidak tahu malu, kedua wanita itu merasa malu dan marah. Saat hendak melangkah maju lagi, Zephyr mengangkat tangan untuk menghentikan mereka. Sudah cukup, kalian berdua bukan lawannya, biarkan aku saja. Kak, penjahat ini sangat tak tahu malu, kamu harus memberinya pelajaran, kata kedua wanita itu dengan marah. Tidak perlu khawatir, serahkan kepadaku. Zephyr menatap Finn dengan tatapan tajam dan perlahan-lahan menarik pedang panjangnya dari punggung. Azelia dan Jasmine menahan amarah mereka dan mundur ke samping. Bocah, kamu juga ingin menjadi pahlawan. Apa kamu mampu? Jangan nanti kamu dipukul hingga gigimu berceceran di lantai baru menyesal, sindir Finn. Dalam 10 gerakan aku pasti akan mengalahkanmu, kata Finn dengan angkuh. 10 gerakan? Hehehe, apa kamu sudah gila? Kalau kamu adalah master di peringkat langit, aku masih sedikit takut. Kamu hanya junior yang tak terkenal. Dari mana keberanianmu untuk pamer di hadapanku? Kata Finn sambil tersenyum dingin. Tak percaya, coba saja, kata Zephyr sambil mengejek Finn dengan jarinya. Baiklah, aku ingin lihat seberapa besar kemampuanmu. Finn mulai merasa marah dan segera menarik pedangnya, lalu menyerang Zephyr. Ekspresi Zephyr tidak berubah dan mengangkat pedangnya untuk menyambut Finn. Kedua belah pihak langsung terlibat dalam pertarungan sengit. Dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi dengan kilatan pedang dan bayangan tajam. Energi internal menyebar ke seluruh ruangan. Semua penonton di sekitarnya bergelak mundur untuk membuat jarak. Mereka takut terkena dampak pertarungan. Kedua kakak pria berjenggot itu sangat kuat. Apa kakak itu mampu menghadapinya? Tanya Charlotte tiba-tiba. Dari pertarungan tadi, kita terlihat Finn belum menggunakan seluruh tenaganya. Seniorku ini adalah murid pertama Sekte Divinity dengan bakat yang luar biasa dan kemampuan yang kuat. Mudah baginya menghadapi penjahat ini, kata Azela dengan ekspresi percaya diri. Benar, kalian hanya perlu buka mata dan menyaksikan. Lihat bagaimana kakakku membuat orang ini ketakutan, kata Jasmine dengan angkuh. Semoga begitu, gumam Charlotte. Saat beberapa orang itu sedang berbicara, pertarungan tiba-tiba berubah. Setelah beberapa gerakan, pedang Zephyr tiba-tiba menusuk mengenai pedang Finn. Terdengar suara benturan besi dan pedang Finn patah. Namun, ujung pedangnya terus menancap ke bahu Finn dan pedang Finn yang patah terjatuh ke lantai. Ekspresi Finn berubah dan mundur beberapa langkah dengan terhuyung-huyung. Dia hampir saja tidak bisa berdiri dengan stabil. Kak, sekelompok anak buah Finn terkejut dan buru-buru mendekat untuk menopang Finn. Mereka tidak menyangka Finn yang selalu menaklukkan lawannya hari ini malah kalah, bahkan kalah di tangan seorang pemuda ahli pedang. Siapa kamu? Kenapa ilmu pedangmu begitu luar biasa? Tanya Finn dengan ekspresi muram. Aku adalah murid pertama Sekte Divinity Zephyr, kata Zephyr sambil mengayunkan pedangnya dan darah langsung berceceran. Gerakannya begitu gesit dan elegan. Sekte Divinity, mendengar nama itu Finn terkejut. Sekte Divinity adalah sekte besar yang terkenal di Jebria. Jumlah anggotanya tidak banyak, tetapi semuanya adalah elit.
Di antara begitu banyak sekte di Jiberia, sekte Definite setidaknya bisa masuk dalam 10 besar. Bagi seorang seperti dia yang hanya seorang penjahat jalanan, benar-benar sulit untuk menantang mereka. Tuan Zipir, aku tadi sudah tidak tahu diri. Kalau ada kesalahan, mohon memakluminya. Setelah menyadari situasinya, Finn langsung menundukkan kepala mengakui kesalahannya. Berlutut dan meminta maaf, kata Zipir dengan ekspresi angkuh. Finn mengernyitkan alisnya. Setelah ragu sejenak, Finn akhirnya berlutut ke lantai dengan keras, yang menunjukkan apa artinya beradaptasi dengan situasi. Kak, ketika melihat Finn berlutut, para murid di belakang langsung memperlihatkan kesesalan di wajah mereka. Meskipun Zipir sangat hebat, mereka tetap memiliki peluang untuk menang jika menyerang secara bersamaan. Itu sebabnya mereka tidak mengerti mengapa Finn berlutut seperti ini. Bukankah sangat memalukan jika hal ini tersebar? Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Pergi sana, kata Zipir sambil mendengus dingin. Cepat, tanpa berbasa-basi, Finn segera membawa anggotanya melarikan diri dari sana. Bagus sekali. Murid pertama sekte Definite memang luar biasa. Sebelum 10 serangan, dia sudah berhasil mengalah Finn. Mengagumkan sekali. Semua pesilat berseru girang sambil bertepuk tangan. Finn memang terkenal akan reputasi buruknya. Penindasan yang dilakukannya pun sudah lama membuat publik marah. Hanya saja, tidak ada yang pernah melawan karena kemampuan Finn yang sangat hebat. Kini, orang-orang merasa sangat puas melihat Zipir memberi pelajaran kepada Finn, sehingga terus memujinya. Lihat itu, ini adalah kehebatan seniorku. Siapa lagi yang masih berani meragukan kemampuannya? Seru Azela sambil mendongak dengan sombong. Dia merasa kesal dengan Carlot yang meragukan kemampuan Zipir sebelumnya. Nona Bianca, Luther diam saja saat kalian berada dalam bahaya. Tapi seniorku justru mengalahkan si penjahat. Seharusnya kamu sudah tahu siapa yang lebih hebat kan? Ucap Jasmine sembari menoleh menatap Bianca. Nada bicaranya terdengar agak angkuh. Apanya yang hebat? Luther nggak kalah dari senior kalian. Timpal Belinda dengan jengkel. Dia telah melihat kehebatan Luther saat mengalahkan Terry di kediaman keluarga Oscario. Sementara itu, Zipir memang hebat, tetapi masih memiliki sedikit kesenjangan kekuatan dengan Terry. Pria ini pasti tidak bisa mengalahkan Luther. Hehehe, kalau dia memang hebat, mana mungkin dia bersembunyi, ejek Yasmin sambil tersenyum. Benar, dia malah menyuruh wanita menjadi temeng. Dasar pecundang, hina Azela dengan ekspresi merendahkan. Belinda tidak bisa berkata-kata untuk sesaat. Kemudian dia menoleh dan berseru dengan kesal. Luther, katakan sesuatu. Apa yang harus kukatakan? Gak ada gunanya berdebat, sahut Luther sambil mengedikkan bahu. Jelas-jelas gak punya kemampuan, tapi masih sok hebat. Konyol sekali, ucap Zipir sembari menghampiri dengan santai. Luther hanya merespon dengan singkat karena malas meladeni mereka. Sekarang kamu sudah tahu perbedaan kita kan? Tanya Zipir dengan ekspresi arogan. Balas Luther dengan singkat lagi. Nona Bianca memiliki status yang mulia. Orang seperti kalian gak pantas berada di dekatnya. Kalau sadar diri, cepat muncul sekarang juga. Lanjut Zipir. Luther lagi-lagi menanggapi dengan tidak acuh. Hanya orang berbakat sepertiku yang pantas untuk Nona Bianca, tambah Zipir. Luther benar-benar tidak ingin mengubrisnya. Hei, kamu gak bisa mengatakan kalimat lain ya? Zipir mulai murka. Melihat sikap Luther, sialan, berani sekali bajingan ini mengabaikannya. Luther membuka mulutnya, lalu meninggalkan suaranya kali ini. Brengsek. Tepat ketika Zipir hendak mengamuk, tiba-tiba pintu ditendang seorang dengan keras.
Kemudian terlihat sekelompok petarung misterius yang berpakaian hitam dan bertopeng berjalan masuk dengan arogan. Pria yang memimpin pun bertubuh tegap dan memakai jubah. Begitu masuk, pria itu melepaskan topengnya, memperlihatkan wajah yang ganas. Dia berkepala botak, tidak memiliki alis ataupun kumis. Kulitnya benar-benar pucat, sedangkan bibirnya berwarna ungu dan pipinya cekung. Yang paling aneh adalah matanya yang berwarna merah, membuatnya terlihat seperti hantu. Hehehehe, aku nggak nyangka keluarga Konata mengundang pecundang kemari. Mengecewakan sekali, ucap pria berwajah pucat itu sambil menatap ke sekeliling. Siapa kamu? Berani sekali kamu bertindak lancang di depanku. Tiba-tiba terdengar bentakan kesal seseorang pria kekar. Mendengar ini, pria berwajah pucat itu pun menoleh dan menatap pria kekar itu. Ekspresi pria kekar itu sontak berubah. Lalu tubuhnya tiba-tiba bergerak ke arah pria berwajah pucat itu tanpa terkendali. Seolah-olah ada tali tak kesat mata yang menariknya. Tidak peduli bagaimana dia meronta-ronta, semua itu tidak ada gunanya. Pada akhirnya lehernya dicengkram oleh pria berwajah pucat itu. Kamu, si pria kekar tampak sangat ketakutan. Dia membuka mulut, tetapi tidak sempat berbicara karena si pria berwajah pucat sudah mengancam cengkeramannya dan mematahkan leher lawan. Saat berikutnya, kepala si pria kekar seketika miring dan tewas di tempat. Orang-orang di sekitar tercengang melihat kejadian ini. Hanya dengan satu uluran tangan, dia berhasil membunuh lawan. Metode ini sangat menakutkan. Semuanya, tenang saja. Ada kakak seniorku di sini. Nggak akan ada penjahat yang berani merajalela. Jasmine tiba-tiba bersuara untuk menenangkan semua orang. Iblis dari mana kamu? Beraninya kamu bertindak lancang di sini, tegur Zipper yang maju 2 langkah. Tatapannya tampak tajam, sementara auranya tampak kuat. Pedang di punggungnya tampak bergetar, seolah-olah siap untuk dihunuskan kapan saja. Aku adalah murid pertama penyihir hitam, Pale, sahut pria berwajah pucat itu sambil melemparkan jenazah pria kekar di tangannya. Pale si mata merah. Semua orang terkejut mendengarnya. Pale si mata merah sangat terkenal di dunia persilatan. Dia ahli dalam membunuh dan merampok. Juga selalu menggunakan metode yang kejam. Begitu dia turun tangan, seluruh korbannya akan binasa. Dulu banyak pesilat yang berusaha untuk melenyapkan Mamo ini, tetapi semuanya gagal. Selain itu, para pesilat yang berpartisipasi dalam pengepungan pun mendapatkan balasan kejam. Mereka semua mati tragis. Sejak saat itu, tidak ada yang berani menyerang Pale lagi. Pale juga menghilang dari dunia persilatan. Tanpa diduga, dia tiba-tiba muncul kembali dari hari ini. Akhirnya datang juga, gumam Bianca sambil memicingkan mata. Mereka sudah berwaspada selama 3 hari. Penyihir hitam akhirnya mengambil tindakan juga. Kalian kira penjahat seperti kalian sudah sangat hebat, hina Zipper dengan sinis. Benar. Jumlah kami sangat banyak, apalagi ada Tuan Zipper di sini. Nggak perlu takut, seru seorang pesilat. Kemudian para pesilat mulai mengeluarkan senjata, bersiap-siap untuk melancarkan serangan. Keluarga Konata mengundang mereka memang untuk menyerang penyihir hitam dan rombongannya. Mereka tentu harus bekerja karena telah menerima uang dari keluarga Konata. Hehehehe, benar-benar nggak tahu diri. Pele terkekeh-kekeh sinis, lalu berseru hari ini. Kalian semua akan mati. Brengsek, aku akan mengenal kepalamu. Zipper sontak berjinjit lalu menghunuskan pedangnya dan hendak menikam Pale. Serangannya ini sungguh mencengangkan dan dahsyat. Kekuatan yang dibawa bahkan tak terbendung. Serangannya benar-benar hebat. Murid pertama Sekte Definite memang luar biasa. Dengan bantuan Tuan Zipper, Pale si mata merah pasti akan menyesali kedatangannya hari ini.
Semua orang sibuk memuji saat melihat serangan yang dilancarkan oleh Zipper. Luther, Kak Zipper mengasah serangannya ini selama 20 tahun. Apa kamu sanggup mengadangnya? Tanya Azela sambil melirik dengan sombong. Nona Bianca, setelah Kak Zipper membunuh Pale, kamu akan tahu siapa jenius sesungguhnya, ujar Jasmine dengan ekspresi arogan. Begitu ucapan ini dilontarkan, Pale sontak mengambil tindakan. Dia tidak menghindari pedang Zipper, melainkan langsung melayangkan tinju. Dia meninju pedang tersebut dengan kekuatan mengerikan. Bam! Begitu terdengar suara benturan yang keras, pedang Zipper sontak hancur lebur. Sementara itu, tinju Pale mengenai dada Zipper. Zipper seperti ditabrak oleh truk besar dan terhampas sampai belasan meter. Setelah terbanting, dia pun memutahkan darah. Dalam sekejap, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Semua orang benar-benar terperangah melihat Zipper yang ditinju sampai terbang. Asal tahu saja, Zipper adalah murid pertama Sakte Definite. Dia adalah jenius dengan bakat bela diri yang luar biasa. Sebelumnya, Zipper hanya menggunakan beberapa jurus untuk mengalahkan Finn. Sosok sehebat ini justru dikalahkan oleh Pale begitu saja. Sungguh di luar nalar. Kenapa bisa begini? Tuan Zipper kalah. Ternyata Pale ini begitu hebat. Dia berhasil mengalahkan murid pertama Sekte Definite hanya dengan satu serangan. Ini gawat. Kalau Tuan Zipper bukan lawan Pale, bagaimana kita bisa melawannya? Para pesilat mereka terkejut sekaligus ketakutan. Mereka mulai berpikir untuk menyerah. Kekuatan Zipper termasuk hebat, sedangkan kekuatan Pale ini sangat mengerikan. Apalagi Pale tidak datang sendirian. Dia membawa begitu banyak bawahan yang sudah pasti memiliki kemampuan tidak biasa. Jadi, tidak ada gunanya jika mereka menang jumlah. Kak, setelah termengu sesaat, ekspresi Azela dan Jasmine seketika berubah. Keduanya buru-buru berlari ke depan untuk memapah Zipper yang terluka parah, lalu menyuapinya sebutir pil menyembuh. Orang ini terlalu hebat, cepat hubungi guru, ujar Zipper sembari memegang dadanya. Ekspresinya dipenuhi ketakutan. Tinju yang dilancarkan Pale barusan benar-benar dahsyat. Zipper sama sekali tidak bisa menahannya. Kesenjangan kekuatan di antara mereka sudah terlalu besar, jadi dia hanya bisa meminta sang guru untuk membantu. Cih, murid Sekte Definite memang lemah, tapi masih berani menonjolkan diri. Mati saja kalian, seru Pale sambil melayangkan tinjunya lagi ke udara. Seiring dengan suara dengungan, semburan energi sejati yang dahsyat sontak berubah menjadi tinju raksasa yang menyerbu ke arah Zipper. Kak, awas! Zela dan Jasmine segera mendorong Zipper, lalu mengangkat pedang mereka untuk menyerang bayangan tinju tersebut. Sayangnya, begitu terdengar suara benturan yang keras, kedua wanita itu pun terpental dan pedang mereka juga patah. Saat berikutnya, mereka memuntahkan darah karena terlalu parah. Mereka sama sekali bukan lawan untuk Pale. Ekspresi Zipper seketika berubah. Dia benar-benar murka, tetapi tidak berdaya karena kemampuannya tidak mencukupi. Hehehe, sungguh hubungan yang mendalam, ejek Pale sambil menyerengai. Dia paling senang melihat orang-orang baik seperti ini berjuang sebelum mati. Pale, jangan sembarangan, Zipper membentak dengan takut. Kami dari Sakte Definite. Kalau kamu berani menyakiti kami, kami pasti akan dibunuh seluruh sekte. Sudah banyak orang yang memburuku. Gak masalah kalau sama ditambah Sekte Definite lagi. Timpal Pale tanpa rasa takut. Aku tahu kamu sangat hebat, tapi guruku sedang dalam perjalanan kemari. Kalau kalian segera pergi, mungkin masih bisa terhindar dari bencana. Tapi kalian pasti akan mati setelah guruku tiba, ancam Zipper. Hehehehehe,
Sayangnya, kalian pasti sudah mati setelah sekte Definite tiba. Pale tersenyum menghina dan memberi isyarat tangan sembari menginstruksi. Semuanya, cepat bunuh semua orang di sini, masih ada tugas penting yang harus kita lakukan. Baik, begitu mendengarnya, sekelompok petarung berpakaian hitam yang berdiri di belakang pun menghunuskan pedang mereka satu persatu. Kemudian, mereka menerjang ke depan untuk memulai pembantaian. Wush! Saat ini, seberkas cahaya pedang bersinar. Beberapa petarung berpakaian hitam yang berada di depan tidak sempat untuk menghindar sehingga kepala mereka terpenggal. Sementara itu yang berada di belakang buru-buru menghentikan langkah kaki mereka, lalu mengamati sekeliling dengan waspada. Serangan tersebut terlalu cepat sampai mereka tidak sempat untuk bereaksi. Siapa-siapa yang diam-diam menyerang, bentak Pale dengan ekspresi muram dan memandang ke sekeliling. Aku, jawab Luther sambil berjalan keluar dari kerumunan dengan tangan memegang pedang patah. Dalam sekejap, tatapan semua orang tertuju pada Luther. Di sisi lain, Pale menatap Luther dengan ekspresi dingin. Matanya yang merah tampak dipenuhi amarah. Dia menghardik, "Bocah berani sekali kamu membunuh murid penyihir hitam, benar-benar lancang. Kalau kamu menyerang, aku akan membiarkanmu mati dengan jenazah utuh," ujar Luther dengan nada datar. Begitu ucapan ini dilontarkan, semua orang pun heboh. Gila, siapa bocah ini? Beraninya dia bersikap sombong di saat seperti ini. Astaga, dia menantang Pale di depan umum seperti ini. Apa dia sudah bosan hidup? Bodoh sekali, kenapa dia masih so hebat di saat-saat genting begini? Para pesilat sibuk bergosip sambil menatap Luther dengan tatapan melihat seorang idiot. Pale begitu terkenal akan kekejamannya, sampai semua orang akan ketakutan saat mendengar namanya. Jenius sekte Definite sekalipun bukan lawannya, tetapi bocah tak dikenal ini malah berani berbicara sombong seperti ini. Luther, kusarankan kamu untuk enggak so hebat sekarang. Kakak seniorku saja bukan lawan Pale. Atas dasar apa kamu menantangnya? Seru Azela tiba-tiba. Benar, dengan kemampuanmu itu, dia bisa membunuhmu dengan mata terpejam, timpal Jasmine. Kakak seniorku, kalian enggak mampu. Belum tentu aku juga enggak mampu. Lihat saja nanti. Ekspresi Luther tetap terlihat tenang. Begitu mendengar ini, Zipper langsung kesal. Dia menegur, "Hei, memangnya siapa kamu? Beraninya kamu meremehkanku. Aku memang kalah dari Pale, tapi aku bisa membunuhmu dengan mudah. Sudah nggak bisa berdiri, tapi masih membual," ucap Luther tanpa menoleh untuk melihat mereka. "Kamu?" Zipper mengertakkan giginya dengan geram. Jika dirinya tidak terluka parah, dia pasti maju untuk memberi Luther pelajaran sekarang. "Luther, kami menasihatimu untuk kebaikanmu sendiri. Kalau kamu menentang, akibatnya akan sangat fatal," ujar Azela sambil mengernyit. Benar-benar keras kepala. Biarkan saja kalau dia memang ingin mati," seru Zipper dengan wajah penuh kebencian. Saat ini, dia ingin sekali melihat Luther tewas di tangan Pale. Dengan demikian, amarahnya baru bisa terlampiaskan. Mati dengan jenazah utuh, Pale termengu sesaat, lalu tertawa jahat dan berkata, "Bocah, aku sudah lama nggak bertemu orang berani berbicara begini. Kamu tahu siapa lawanmu sekarang? Itu nggak penting. Kalian hanya punya dua pilihan, tunduk atau mati," timpal Luther dengan tidak acuh. "Sombong sekali. Kalau kamu memang ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu." Pale sudah murka sekarang. Dia sontak menghenuskan pedangnya lalu maju dan hendak menebas kepala Luther. Seiring dengan suara dengungannya, cahaya pedang yang mengerikan sontak terlihat. Sungguh serangan yang mengejutkan. Begitu cahaya pedang ini keluar, angin kencang menderu di sekeliling. Bahkan meja dan kursi bergemetaran.
Semua orang kesulitan bernapas, merasa jantung mereka seolah-olah berhenti berdetak. Ya ampun, serangan pedang yang sangat mengerikan. Apa ini kekuatan Pale yang sesungguhnya? Menakutkan sekali. Nggak akan ada yang bisa menghentikan serangan pedang ini. Ketika merasakan tekanan mengerikan ini, ekspresi para pesilat berubah drastis. Mereka benar-benar ketakutan. Bukannya kamu suka bertingkah so hebat. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati, teriak Zipir sambil tersenyum mengejek. Mampuslah, Azela dan Jasmine sungguh menyayangkan tindakan Luther ini. Bahkan Bianca juga merasa gelisah melihat situasi ini. Tepat ketika semua orang merasa takut, Luther akhirnya mengambil tindakan. Dia mengangkat tangan dan mengayunkannya. Lalu muncul cahaya pedang menyilaukan dari pedang patah tersebut. Hush! Cahaya yang membawa kekuatan dahsyat itu melindas, lalu menghancurkan cahaya pedang Pali, bahkan menghancurkannya dan menembus tubuh Pali. Seluruh proses ini terlihat sangat mudah. Saat berikutnya, tubuh Pale bergetar dan membeku di tempat. Kemudian kepalanya terjatuh ke tanah dan darah menciprat kemana-mana. Suasana seketika menjadi hening. Thanks for watching.